Yang mungkin nggak masuk ke logika saya itu adalah ini loh. Kalau dia untung terus, siapa yang rugi gitu? Kalau dia untung terus, siapa yang rugi? Yang sebenarnya agak susah sih kalau kita menjawab seperti ini. Karena buat saya bisnis di forex ini bukan orang sebutnya sum zero ya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah gitu Pak. Ada yang profit, ada yang loss. Ada yang kekurangan, maksudnya terkena sebagian, tapi dari sebagian besar bisnis ini kayak yang dapat untungnya sedikit, dapat ruginya juga sedikit jadinya gitu. Jadi selama dia satu dunia menggunakan robot yang sama sih, saya rasa sih masih akan ini. Kalau satu dia udah menggunakan robot yang sama, siapa yang ya berarti dia yang gerakin market bukan pemerintah lagi kan. Oke. Ya ibaratnya kalau segini lah, kalau buat saya kalau ada penjual robot yang memang yakin bahwa dia bisa mendapatkan profit dalam 1 bulan sekian persen, jangan dijual ke retail. Iya, pakai aja. Jualah ke pertama pakai sendiri, atau kalau mau jual itu kedua badan. Yang satu bank, yang satu pemerintah. Ya kalau mereka memang bisa mendapatkan keuntungan terus, berarti kan uang pajak kita bisa dikelola sama mereka dong. Iya. Kasarnya gitu. Ngapain jual ke retail ya? Ngapain jual ke retail ya? Tadi sempat disinggung kalau ada broker yang juga nggak bagus ya. Oke, kriteria kalau mau pilih broker kayak gimana sih? Gimana ya? Saya kriteria memilih broker itu sebenarnya sesuaikan dengan diri kita. Kalau saya selalu bilangnya, contoh, sekarang kan lagi rame nih. Saya coba bahas sedikit. Sekarang lagi rame antara broker internasional dengan broker Indonesia. Iya. Kan lagi rame nih, ya bukan lagi rame, selalu rame. Kita harus cocokkan dengan kita punya dana, kita punya kemampuan trading, kita punya risk toleran ya, toleransi risiko kita. Jadi contohnya begini, saya ketika trading sekian persen risiko saya, maka setelah kalkulasi money management saya harus entry dengan 0,2 lot. Oke, berarti saya bisa trade di broker manapun. Karena di Indonesia pun kita sudah bisa trade dengan 0,1. Tapi kalau misalnya kita kemudian setelah perhitungan kita cuma boleh trading dengan 0,05, misalnya 0,01 bahkan, ya kita jangan trade di broker yang tidak menyediakan, kita trade di broker yang menyediakan. Udah seperti itu. Kriteria kita untuk memilih broker. Kriteria pertama lah. Kriteria kedua adalah kita harus pastikan broker ini akan membayar. Gitu. Kita udah capek-capek trading terus nggak dibayar kan percuma. Betul. Nah, tahu dari mana ya kita harus tahu seberapa besar dia. Kita harus kenal dulu orang-orangnya seperti apa, orang-orang di dalamnya seperti apa. Ibaratnya jangan cuma percaya dari orang yang tidak pernah ketemu dengan mereka. Oh iya, saya kenal kok dengan si broker A. Saya afiliasinya broker A. Terus kemudian ditanya, pernah ketemu nggak sama orangnya? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu nggak pernah. Terus kalau misalnya ada apa-apa dengan dana kita bagaimana? Gitu kan. Nah, bisa menjawab nggak? Ada broker yang menyediakan insurance, ada broker yang menyediakan kepastian bahwa dana itu akan aman. Karena kan broker itu, di broker manapun dan kita tahu, kita harus tahu orang di belakangnya. Dan yang ketiga adalah jenisnya, jenis brokernya apa? Ada 2 jenis. Pertama adalah dealing desk atau no dealing desk. Oke. Bedanya? Yang dealing desk itu dia tidak langsung lempar ke liquidity provider. Jadi ada transaksi beli misalnya, kemudian ada orang buy ke saya, ke broker, saya buy ke broker, kemudian si broker itu menerima transaksi saya, dia menerima dulu. Oke, si Frankie melakukan buy euro di 1.1780 misalnya. Oke, ada nggak orang lain yang melakukan transaksi sell di 1.1780? Kalau ada, buat apa saya lempar ke transaksi di atas? Lebih baik saya langsung cross aja. Saya dapat spreadnya lah, saya dapat apa? Itu dari sisi yang dealing desk, tapi dealing desk bener ya. Gitu. Kalau dealing desk yang nggak bener adalah saya transaksi, oke lah, dia transaksinya saya lihat dari histori transaksinya si Frankie ini loss terus di pair ini, udah daripada saya lempar mendingan saya tahan. Jadi kalau dia menang saya yang bayar sebagai broker, kalau Frankie menang saya bayar, tapi kalau Frankie kalah ya saya dapat uang itu. Oke. Berarti dia
kasarnya ngomong dia trading against Melawan- kita lah ya. against kita ya, melawan kita. Oke. Nah yang kedua itu tadi no dealing desk, itu yang langsung lempar secara sistem, dia langsung lempar transaksi kita ke liquidity provider. Liquidity provider itu adalah penyedia likuiditas, contohnya adalah bank, kemudian perusahaan-perusahaan yang memang berbisnisnya di forex, berbisnis di mata uang. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih broker, tanya dulu LP-nya siapa, liquidity provider siapa. Ya, kalau misalnya liquidity provider, oke, bisnisnya apa? Kalau bisnisnya ada yang berhubungan dengan mata uang, berarti ada lemparan. Dia ada lemparan ke bisnis itu. Mata uang dia butuh memang untuk bisnis itu. Tapi kalau nggak ada kita cuma untuk nahan aja, ya itu sama aja sebenarnya kan. Iya, iya. Nah, bagaimana membedakan itu? Apa maksudnya kalau lihat websitenya segala macam itu hanya di LP-nya doang atau gimana? Agak susah ya kalau kita lihat. Makanya kenapa kan broker luar agak sedikit tidak terlalu disarankan biasanya ya. Karena kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa datang, kita nggak bisa lihat secara fisik segede apa sih nih perusahaan. Ya ibaratnya gini lah, kita mau invest uang di broker yang punya punya kantor di kawasan Sudirman kalau di Jakarta, dibandingkan dengan broker yang di ruko misalnya gitu. Berarti kan bonafitnya beda kan? Untuk beli ruko ini senilai dengan dia bisa mungkin nyewa ini cuma 2 tahun gitu sudah bisa beli ruko. Nah itu kan kita tahu level kemampuannya dia untuk membayar keuntungan kita seberapa. Nah itu dari sisi fisiknya itu. Tapi kalau dari sisi website memang susah untuk melihat. Website sekarang orang pada jago-jago bikinnya kan, bagus, gitu kan. Bahkan website yang biasa aja bisa jadi brokernya bagus malah. Nah tahu dari mana ya kita coba dengan transaksi dengan modal yang lebih kecil. Itulah kenapa ada gunanya kita deposit dengan $10, $20. Tujuannya adalah kita mencoba untuk bertransaksi di broker tersebut. Ya coba aja dalam beberapa waktu, sebulan atau 2 bulan. Kalau kita profit terus, apakah mulai ada error apa enggak kan? Biasanya lebih mereka mengganggunya dari sisi platformnya, diganggu-ganggu biasanya gitu. Kalau MT4 kan biasanya kalau di forex kan MT4, biasanya MT4 diganggu. Kalau sudah kita ketemu broker yang requote, misalnya ketika kita klik buy atau klik sell nggak langsung dapat transaksi, requote, nah itu sebaiknya sih jangan, karena itu sudah ibaratnya itu udah bukan masanya lagi sih seperti itu. Iya. Dia kayak ada jeda gitu sebentar gitu ya. Ya, gitu. Bukan jeda, ditolak transaksi kita. Jadi ketika kita klik buy, harga kan berubah. Iya. Ketika dia berubah, dia nggak mau kasih harga yang tadi kita klik. Jadi dia akan tanya, harganya berubah ke sini, mau apa enggak? Tapi kalau misalnya di zaman sekarang kan udah mulai market yang ketika kita klik pasti dapat transaksi meskipun harganya pindah, ya kita dapat di harga selanjutnya. Gitu. Nah, itu saya sarankan sih pilih yang kedua, pilih yang ketika kita klik. Namanya market eksekusi. Gitu. Nah kalau yang jeda itu biasanya akan agak delay. Klik kan gitu atau enggak gitu. Kemudian di requote, kemudian di reject gitu. Nah itu lebih baik jangan. Kalau udah transaksi udah ada, kalau di tiketnya MT4 itu kan kotak gitu, ada jalan gitu. Your transaction is processing gitu. Kita cepet-cepet cek, kita punya internet kita find. Nah, kita ganti aja. Berarti dia itu. Ya. Di forex ya terutama ya. Ada saran nggak? Ada sebuah kita bilang kalau mereka mau belajar ya, bisa belajar dari buku yang mana? Ada usulan buku nggak? Atau mungkin ada kelas yang Bro Franky juga buka? Oke. Saya punya, kalau lihat di baju ini TWF ya, saya punya website. Saya punya website pribadi frankinange.com. Ya, itu nanti di ya. Nah, itu di situ ada ebook. Saya ada bagi-bagi ebook ya. Jadi ebook itu saya ada 2, satu tentang emas, tentang rahasia emas ya, kenapa emas itu dicari segala macam. Yang kedua adalah The Reason judulnya. Ini adalah alasan-alasan kenapa mayoritas trader forex itu rugi. Kita tahu bahwa orang bilang bahwa 90% trader itu di dunia itu trader rugi, kenapa 10% untung, bahkan ada yang bilang cuma 2% yang untung. Nah itu kenapa? Nah di dalam buku itu ada beberapa alasan yang kenapa orang-orang tuh rugi. Nah kalau misalnya memang mau tahu silakan dibaca. Nanti di situ jadikan itu satu pegangan, jangan melakukan hal yang sama. Ibu ini free kan ya? Ibu free. Kan yang free kan banyak yang suka. Iya, ibu ini free.
Terus kalau dari sisi mentorship ya, saya ada kelas sama teman saya kebetulan, makanya kita berdua bikin namanya Trade Win Fund. Kan awalnya saya bikin Trade Education with Frankie, TWF. Kemudian saya pikir kalau pakai nama saya terus nanti nggak akan bisa regenerasi lah, orang akan bergantung sama saya. Jadi saya bikin TWF ini Trade Win Fund. Logiknya adalah kita trade itu kita harus win. Ya kan, kita trade itu harus win, jadi we have to trade to win. Jadi jangan trade to lose, kan kita trade harus win. Trade to win, kemudian kita harus have fun. Jadi jangan trade itu dijadikan beban, karena ibaratnya kita orang bilang kerjalah di pekerjaan yang kalau pekerjaan kita adalah hobi kita akan senang mengerjakan. Nah, kita harus fun. Kalau kita sudah tahu cara bagaimana melakukannya, cara psychology-nya, nah kita bisa fun. Nah di situ kita kalau buka tradewinfund.com itu kita ada beberapa kelas, ada beberapa workshop ya. Kalau ada yang mau satuan teknik aja, ada yang mau psikologi aja, ada yang mau mindset doang ada. Tapi saya ada bootcamp, bukan bootcamp, workshop online. Biasanya saya buat ini bootcamp. Tadinya saya mau buat ini bootcamp tahun 2020 ini rencananya. Saya berhubungkan pandemi, jadi saya buatnya secara online. Ini bootcamp saya mulainya itu di bulan September. Sekarang dong? Ya, bulan sekarang. Tanggal 18 September nanti saya mulai. Tanggal 18 September itu 5 kali kelas. Materinya dari mindset, psikologi, money management, fundamental analysis, technical analysis, dan 2 teknik yang digunakan sama mentornya. Nah, yang digunakan sama mentor. Jadi itu isinya. Jadi kalau mau yang paket lengkapnya ya ini. Kalau mau paket satuannya ya ada di situ. Saya kasih gambaran sedikit lah kelasnya. Yang harus ikut itu sebenarnya bagian mindset sama psikologi. Bahkan teknik saya bukan bilang nggak ikut, karena teknik kalau fundamental saya kasih cheat sheet-nya lah ya, maksudnya cheat bagaimana ngebaca fundamental lah. Kemudian kalau kalau dari sisi mindset dan psikologi, saya benar-benar memastikan bahwa orang itu merubah mindsetnya. Jadi kalau mungkin bro juga pernah lihat di Instagram saya, kan saya ada quotes motivation gitu kan dari sisi forex itu. Ya memang tujuan saya adalah untuk merubah mindset itu dan merubah bagaimana psikologi orang. Dan benar-benar psikologi dan mindset ini harus saya request, biasanya meskipun online saya request mereka benar-benar disediakan waktu. Kalau mereka nggak bisa sediakan waktu, kan ini recordingnya saya kasih ke mereka. Sediakan 1 atau 2 jam untuk benar-benar nonton lagi, tapi tidak terganggu. Jadi benar-benar bisa praktek, karena saya ada kayak ya ibaratnya pernapasan lah, bagaimana untuk ketika kita sedang panic mode, ketika lagi trading floating banyak pasti panic mode gitu kan, bagaimana itu saya ajarin. Bagaimana mengembalikan emosi ke stage yang netral ya. Betul. Memang saya nggak capability untuk bilang bahwa saya ini adalah psikologi yang benar-benar psikolog gitu ya, tapi ini base dari sekian belas tahun saya di bisnis ini. Oh begini tuh, belajar dari teman saya. Oh dia begini, oke. Oh seperti ini, lebih baik cocok. Scalper harusnya begini, day trading harusnya begini. Ya itu kelas saya sih kurang lebih seperti itu. Nah itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 18 dan 19 itu mindset, kemudian psychology dan money management. Tanggal 21, 23, 25 udah berdua. Berarti itu setiap hari ya? Hampir setiap hari ya. Oke, itu berapa jam? Jadi 2-3 jam. Oke, via online semua ya? Via online. Oke, nanti kita tampilkan websitenya buat teman-teman yang mau mendaftar. Teman-teman bisa langsung ke website yang Bro Frankie ini di bawah sini. Kita akan tampilkan di situ. Nanti teman-teman tinggal langsung ke websitenya, silakan langsung daftar. Bro, untuk menutup Mindstock kita kali ini, ada nggak saran, pesan, tips gitu ya buat mereka yang sudah ada di trading forex, mungkin dari saham ingin mencoba instrumen lain gitu ya, mau mencoba untuk mengenal tentang forex ini, bagaimana cara mereka bisa memulainya, bagaimana mereka harus memulainya juga. Ada pesan dan tips? Tipsnya begini. Ini yang saya lakukan dalam sekian belas tahun saya di bisnis ini. Saya kalau di buku saya selalu bilang bahwa diri saya adalah seorang newbie. Jangan pernah merasa diri kita sudah master. Jadi kita newbie.
Kenapa? Karena market forex terutama itu berubah. Dunia itu kan berubah, ekonomi berubah, yang tadinya industrial menjadi mulai e-commerce itu masalah sebutan saya lupa. Itu dunia berubah, ya. Bisnis berubah, zaman berubah. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah master. Lebih baik kita merasa bahwa kita selalu newbie, sehingga kita selalu eager untuk belajar, untuk tahu, untuk belajar banyak hal. Nah, yang kedua, yang secara reminder aja dari saya. Tapi kalau memang mau belajar, mau terjun di forex trading, itu belajar dulu yang pasti. Belajar dulu, gunakan metode-metode yang saya sering ajarkan ke murid-murid saya, bahwa ketika mulai trading, belajar dari sisi psikologi susah, karena psikologi nggak mungkin dipelajari ketika kita baru mulai sesuatu, nggak mungkin. Orang harus kena dulu baru bisa belajar. Pertama, mindsetnya harus dibenerin dulu. Tujuan kita masuk apa? Karena seperti kita bikin bisnis, tujuan kita masuk ke suatu bidang itu apa? Kenapa kita mau melakukan ini? Apakah kita cuma coba-coba atau bagaimana? Kalau coba-coba ya jangan kemudian menggunakan duit gede gitu kan, uang kecil aja lah gitu. Tapi kalau misalnya memang kita pengen terjun benar-benar serius, belajar dulu, siapkan dana yang cukup, kemudian belajar dengan demo account, tapi senilai dana yang kita siapkan. Jadi jangan kemudian kita mau trading dengan modal $5.000, tapi kita demo account-nya $100.000. Itu pasti berantakan pas trading. Soalnya pasti dikasih segitu kok. Iya, buat kan gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya memang ada teman-teman yang pengen belajar ya, mungkin bisa nanti kontak ke saya. Itu bisa nanti bisa minta tolong sama saya, karena ada beberapa broker yang saya gunakan, kebetulan kita bisa kayak bahkan $100 pun bisa gitu, demo $100 itu bisa. Oh, dia bisa turunin saldo akun dia. Ada bisa. Ini beberapa tips dari Bro Frankie yang pasti ini ya kurang lebih mungkin nggak terlalu jauh berbeda dengan di saham lah ya, trading saham ya. Yang pasti adalah kita mesti selalu belajar. Jadi kosongkan sedikit, seenggak-enggaknya setengah dari gelas kita lah ya, agar kita bisa memasukkan ilmu-ilmu yang baru, karena dunia ini kan terus berubah ya. Semakin banyak kita belajar, sebenarnya bukan masalah kita bodoh atau apa, tetapi semakin kita mengenal dunia ini akan jauh lebih baik. Apalagi buat teman-teman yang mungkin ada di saham yang ingin mengenal instrumen yang lain, saya boleh katakan gini ya, teman-teman, dengan membuka dunia teman-teman, tidak hanya terpaku pada satu instrumen saja, teman-teman melihat instrumen yang lain. Nih di sini adalah kita cerita tentang forex. Teman-teman akan melihat bahwa ternyata dunia trading itu tidak sesempit hanya di saham tok. Ya, walaupun mungkin secara psikologi itu berbeda, di sini makanya kenapa kita perlu selalu belajar. Kosongkan sedikit lah, nggak usah semua gelas kita, minimal kita masih bisa memasukkan air lagi ke dalam gelas kita. Ini mungkin saya boleh cerita seperti saya dulu gitu ya. Waktu saya terjebak ya dukanya di forex ya, yang aduh, kita jangan ngomongin namanya lagi lah ya. Ya, itu juga sama membuat saya itu merasa bahwa aduh, ini forex luar biasa. Saya merasa trauma, dan itu cukup butuh proses sekian lama ya, mungkin ada 10 tahun, 12 tahun kali ya. Akhirnya saya mau kembali lagi. Tujuannya kenapa sih saya harus kembali lagi ke sana? Saya melihat bahwa ternyata di dunia sebelah, di aset yang lain, itu ada something di situ yang dulu saya nggak lihat. Yang dulu saya hanya melihat bahwa di sana bisa lebih cepat kaya daripada di sini. Gitu ya. Nah, mindset inilah yang sedang mau kita bangun kan, tujuannya. Karena waktu pertama saya ada di forex, tujuan dan mindset saya salah. Saya harus katakan begitu ya, tujuan dan mindset saya salah. Tadi Bro Frankie udah bilang kan, dari awal set tujuan kita dulu, mindset kita apa. Jangan hanya terbuai oleh mimpi-mimpi yang mengatakan bahwa di sana bisa lebih cepat kaya, di sini agak lama ya, di sini boring, di sana lebih menyenangkan gitu. Tetapi tujuan kita dulu, mindset kita dulu, taruhnya di mana. Nah, kejar tujuan ini. Nah, untuk bisa benar-benar mengejar tujuan ini, teman-teman, ada di
jalan yang benar atau tidak. Nah ini yang disarankan oleh Bro Franky, belajar, kuasai skillnya dulu, ada dulu metode, ya jangan tergopoh-gopoh masuk situ, sama kayak saham lah ya, tergopoh-gopoh masuk aja, nggak tahu di mana harus keluar, di mana harus masuk, cuma tergantung oleh bisikan. Di forex mungkin jarang bisikan kali ya Bro, atau banyak juga? Banyak. Oh banyak juga ya? Penyedia jasa signal, pemberi signal gitu. dan lain-lain. Nah tapi padahal kan cuma 1 menit 2 menit loh. Gimana mereka? Kalau di saham kan bisikan gampang ya, masih kan daily kan? Ya oke, bisikan malam ini, besok dia buka posisi kan? Kalau di saham kalau di forex 1-2 menit bagaimana bisikannya? Ya jangan yang 1-2 menit gitu. Pasti kan yang 1 jam, 4 jam itu kan masih bisa. Oh, oke. Kayak saya saya sering bikin trade call misalnya gitu ya. Trade idea gitu ya. Trade idea ya saya kasih misalnya 20-30 pips. Itu sih normal. Tapi kan tetap in the end analisa sama rencana trading kita yang penting. Ya, harus tetap balik kita ya. Jangan kita udah analisa wah ini pasti sell gitu ya. Kita mau sell misalnya terus kemudian tiba-tiba ngelihat yang lain bilang buy langsung berubah jadi buy gitu. Ya. Gitu. Ya akhirnya ternyata sell yang benar ya. Nyesel lah gitu ya. Iya, penyesalan selalu datang terakhir ya. Betul. Oke, nah yang lebih penting lagi adalah kalau teman-teman sedang mencoba untuk testing di instrumen yang lain seperti yang forex sekarang, yang pertama teman-teman juga mesti lakukan adalah start small. Ya, karena teman-teman coba, karena mungkin teman-teman sedang melakukan testing juga kan ke situ kan, dan kebetulan juga di forex ini ada demo akun ya, beda dengan saham kan. Saham kan benar-benar cuma paper trading doang, tidak ada demo akunnya. Nah, sedangkan kalau di forex kita cukup beruntung ada namanya demo akun. Jadi teman-teman masih bisa testing dulu, cocok nggak saya dengan instrumen ini. Start small kalau memang teman-teman sudah mau mulai serius atau sudah menggunakan real account. Ya, gitu ya bro? Iya, betul. Nah, untuk terakhir kali masih ada tambahan? Sekali lagi saya remind, ini salah satu yang saya selalu ingatkan ke para pemula yang baru mau terjun adalah pertama coba demo account. Boleh sekali lagi kalau misalnya memang sudah tahu maunya apa, siapkan dananya, tapi jangan deposit. Siapkan dananya, tapi buka demo account senilai dengan dana. Jadi kita tahu kalau kita kan sudah siapin dananya nih, terus kemudian kita ikut demo account-nya, kita lakukan dengan demo account. Kalau rugi kita udah tahu nih, oke, sebenarnya ini rugi nih. Kalau saya deposit saya udah rugi nih $1.000. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi tapi kita sudah tahu, oke sekian saya sudah siapkan. Berarti strategi kita sudah kita sesuaikan dengan dana kita, risiko kita sudah kita sesuaikan sehingga kita kedepannya melangkahnya lebih gampang. Oke. Nah, untuk konsultasi lebih jauh, kita tampilkan akun IG-nya ya. Ya, boleh. IG, terus websitenya. Nanti juga teman-teman bisa langsung konsultasi langsung dengan Bro Franky ya, buat tahu lebih jauh, lebih lengkap lagi. Juga untuk kelas bootcamp-nya ya. Ya, workshop-nya. Nah, nanti teman-teman ada websitenya di bawah, teman-teman bisa langsung klik, teman-teman bisa langsung kontak langsung, termasuk IG-nya, Instagram-nya ya. Sekarang kan anak-anak milenial kan pasti Instagramable. Oke, Bro Franky, thank you banget untuk waktunya. Boleh hadir di sini, jangan bosan-bosan ya Bro. Ya. Oke, mungkin sama-sama. Ada waktu-waktu saya undang lagi. Tolong boleh bersedia untuk hadir ke sini lagi ya. Pasti. Oke, teman-teman, saya mau tutup Mindstock kita kali ini. Ini adalah program yang benar-benar memberikan kepada teman-teman sebuah perspektif yang berbeda. Nggak hanya teman-teman bisa lihat dari instrumen saham saja. Saya ingin mencoba untuk memperkenalkan teman-teman dengan instrumen yang lain yang juga berhubungan dengan bisnis ini, bisnis trading ini. Dunia ini seperti apa sih? Dan bagaimana pendapat mereka yang sudah expert juga dari instrumen yang lain. Termasuk nanti mungkin akan ada trader yang lain, mungkin ada pebisnis juga. Siapa tahu ada emiten yang juga mau public expose di channel ini. Kita tunggu semuanya ya. Oke teman-teman,
Sampai ketemu lagi di Mindstock berikutnya. Salam tim.